Halo, selamat datang di channel bahas soal cpns.com. Nah, kali ini kita pengen bahas lagi ya tentang soal SBMPTN UTBK ya. Oke, kita mulai ya. Sebentar. Oke. Berikut ini adalah fungsi valuta asing, yaitu 1. Sebagai alat pembayaran antar negara. 2. Sebagai alat penyimpan kekayaan. 3. Digunakan sebagai cadangan moneter. 4. Sebagai salah satu instrumen fiskal. Oke. Ini ngomongin valuta asing atau falas ya. Ini mata uang asing nih. Oke. Jawabannya adalah yang A ya. Jadi 1, 2, 3 benar. Berikut ini adalah fungsi valuta asing, yaitu 1. Sebagai alat pembayaran antar negara. 2. Sebagai alat penyimpan kekayaan. 3. Digunakan sebagai cadangan moneter. Ya, lanjut. Sekarang geografi ya. Oh iya, subscribe channel ini ya sebagai bentuk dukungan kamu terhadap kami ya. Dan silahkan komen ingin dibuatkan konten apa lagi ya. Oke, geografi. Manfaat yang dapat diambil dari jasa penginderaan jauh di bidang geomorfologi adalah A. Mengamati jenis dan sifat fisik tanah. B. Mengetahui tanaman yang terserang hama. C. Menentukan lokasi pembangunan. D. Mengamati sistem pola angin permukaan. E. Mengamati gerak massa batuan. Oke, jadi ini ditanya adalah manfaat dari jasa penginderaan jauh nih, citra satelit di bidang geomorfologi. Sempat kita bahas di video sebelumnya ya. Geomorfologi itu bentuk ini ya, bentuk permukaan bumi gitu ya. Lanjut. Jawabannya adalah E. Mengamati gerak massa batuan. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi dan proses-proses yang mengakibatkan terjadinya bentuk permukaan bumi tersebut. Data hasil penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam bidang geomorfologi untuk mengamati gerak massa batuan sebagai bagian dari proses pembentukan muka bumi. Ya, jadi geomorfologi itu apa sih? Yaitu ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses-proses yang mengakibatkan terjadinya bentuk permukaan bumi tersebut ya. Geo, bumi, morfologi kan bentuk ya, morf ya, jadi permukaan bumi. Mempelajari permukaan bumi dan proses yang menyebabkan permukaan buminya bentuknya begitu gitu ya. Nah, tadi kan dibilang bahwa dia bentuk permukaan bumi dan prosesnya. Nah, di sini dibilang bahwa penginderaan jauh itu bisa mengamati gerak massa batuan yang menyebabkan terbentuknya permukaan bumi tersebut ya, atau prosesnya gitu. Oke, lanjut. Oke. Salah satu upaya mempertahankan kesuburan tanah yang intensif dimanfaatkan dalam pertanian adalah dengan melakukan A. Pemupukan, B. Pengapuran, C. Sistem tumpang sari, D. Pergiliran tanaman, E. Pengairan secara teratur. Oke ya, ditanya cara mempertahankan kesuburan tanah yang intensif. Ya, sekali lagi kata kuncinya adalah mempertahankan kesuburan tanah yang intensif. Jawabannya adalah D. Pergiliran tanaman atau crop rotation. Pergiliran tanaman atau crop rotation yaitu penanaman tanaman secara bergantian atau bergilir dalam satu lahan. Jenis tanamannya disesuaikan dengan musim. Fungsinya untuk menjaga agar kesuburan tanah tetap terpelihara. Oke, biasanya sih ini ya. Ini kaitannya gini teman-teman. Jadi misalnya kalau nanam padi itu dia unsur hara yang banyak disedot adalah natrium, Na ya. Nah, kalau jagung dia yang paling banyak disedot itu unsur haranya adalah kalium, ya, K ya. Nah,
Jadi dengan digilir, maka tanahnya itu nggak habis segini. Kalau terus-terusan ditanemin padi, ya nanti Na-nya lama habis. Nah, kalau diselang-seling kan airnya Na-nya nggak cepat habis gitu ya. Nanti bisa ditambahin Na-nya dengan pupuk. Ya, jadi dikasih jeda. Itu ya kurang lebih ya. Di sini lagi hujan ya. Coba ya kita, katanya kalau lagi hujan tuh termasuk waktu yang mustajab nih untuk kita berdoa ya, lebih mudah untuk dikabulkan. Nah, saya doain deh ya, semoga semua yang nonton video ini ya bisa lulus keterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan di jurusan yang memang kalian cita-citakan. Oke, lanjut. Jenis sumber daya alam terestrial penghasil energi yang belum maksimal dimanfaatkan di Indonesia adalah, oke, teman-teman. Nah, yang pernah nonton video saya sebelumnya, udah pasti udah tahu nih sumber daya terestrial itu maksudnya apa sih? Ya, sumber daya alam terestrial intinya adalah semua yang ada di permukaan bumi, teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang sesuatu di dalam laut itu salah ya, bukan terestrial. Apa terestrial itu permukaan di daratan, intinya itu ya. Oke, saya ulangi, jenis sumber daya alam terestrial penghasil energi yang belum maksimal dimanfaatkan di Indonesia adalah A. Batu bara, B. Arus laut, C. Geotermal, D. Minyak bumi, atau E. Sinar matahari. Nah, ini pasti nomor B salah ya, nggak ngomongin laut, kita ngomongin yang ada di daratan. Lanjut, jawabannya adalah C. Geotermal atau panas bumi ya. Oke. Sumber daya alam terestrial itu sumber daya alam yang terdapat di daratan. Atau kuncinya itu ya. Di Indonesia potensi panas bumi atau geotermal belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi. Geotermal banyak dijumpai di pegunungan vulkanik yang masih aktif. Ya. Jadi ya diulang ya, sumber daya terestrial yaitu sumber daya alam yang ada di daratan. Ya, terestrial itu kan artinya di daratan ya. Di Indonesia geotermal belum banyak dimanfaatkan, padahal di Indonesia banyak gunung api ya. Ya kan di jajaran Ring of Fire ya. Sayang banget belum dimanfaatkan. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya, dalam berbagai aspek kehidupan, peta sangat diperlukan dan bermanfaat. Manfaat peta dalam kegiatan pembangunan di suatu daerah adalah A. Menyajikan data keuangan agar mudah dalam pengambilan keputusan. B. Menyajikan data fisik seperti tanah, iklim, dan topografi daerah tersebut. C. Menggambarkan keadaan penduduk secara kuantitas dan kualitas. D. Menggambarkan potensi sumber daya alam yang dapat dieksploitasi. E. Menunjukkan jenis pembangunan yang cocok di daerah tersebut. Oke, geografi ya. Manfaatnya peta apa sih? Tapi kata kunci di sini ya. Manfaat peta terkait pembangunan di suatu daerah nih. Oke, jadi spesifik banget. Lanjut, jawabannya adalah yang A. Menyajikan data keuangan agar mudah dalam pengambilan keputusan. Oke, ini terkait tata ruang ya. Peta yang menggambarkan data spasial atau keruangan merupakan salah satu alat penunjang dalam melaksanakan pembangunan di suatu daerah. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, citra jauh geografi. Untuk mengidentifikasikan objek berupa jalan raya atau sungai pada citra penginderaan jauh, maka unsur interpretasi yang digunakan adalah A. Bentuk dan ukuran, B. Rona dan warna, C. Bentuk dan situs, D. Rona dan ukuran, atau E. Situs dan warna. Ya, yang mana nih? Oke. Untuk bedain atau identifikasi jalan dan sungai, yang dipakai yang mana ya?
Jawabannya adalah yang B, rona dan warna. Nah, bagi teman-teman yang pernah nonton video kami sebelumnya ya, itu sempat dibahas juga terkait rona. Rona pada air ya, air jernih sama air yang keruh ya. Jadi kalau air yang jernih itu warnanya jadinya gelap ya. Kalau air yang keruh tuh jadinya warnanya terang. Kenapa? Karena yang keruh itu sinar matahari dipantulkan ya. Silahkan ditonton video kami sebelumnya ya, teman-teman ya, ada di playlist Soshum. Oke. Bentuk dan ukuran jalan raya atau sungai terkadang pada citra penginderaan jauh terlihat sama nih. Ya. Tapi jika rona dan warna bentukan jalan pada citra berbeda, objek berupa jalan memiliki rona yang terang, sedangkan sungai ronanya gelap. Ya, jadi gini, bentuk sama ukuran jalan raya ini bentuk dan ukuran tuh nggak bisa digunakan sebagai indikator. Jadi gini, kalau citra penginderaan jauh atau citra satelit, bentuk dan ukuran itu nggak bisa buat bedain antara jalan raya dan sungai. Kenapa? Karena sama-sama teman-temannya bentuknya panjang memanjang, jadi lurus aja ya. Nah, sungai kadang-kadang lurus, nggak semuanya berkelok-kelok ya. Nah, tapi kalau rona sama warna bentukan jalan sama sungai itu beda ya. Jadi kalau rona tuh ya seperti saya bilang, kalau di air itu kalau airnya bersih ronanya gelap. Ya. Kalau airnya warnanya keruh dia terang karena memantulkan cahaya matahari. Nah, di sini bisa ketahuan nih ronanya ya. Kalau jalan kan aspal ya, warnanya gelap. Itu dia mantulin cahaya matahari. Ya. Begitu. Jadi intinya adalah kalau citra satelit menggunakan indikator bentuk dan ukuran itu tidak bisa untuk membedakan jalan raya dan sungai karena bentuknya sama aja ya, lurus saja. Ya. Jadi digunakan adalah indikator rona dan warna untuk membedakan jalan dan sungai. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman. Ya. Dukung kami dengan subscribe ya, subscribe channel ini jika dirasa bermanfaat ya. Kemudian kalau dirasa ada yang membutuhkan teman kamu ya, silakan di-share videonya. Kemudian komen kami ya, ingin dibuatkan konten apa lagi. Terakhir ya, kami doakan semoga teman-teman yang nonton video ini ya itu bisa lulus, keterima di perguruan tinggi negeri yang diimpikan, di jurusan yang diinginkan. Oke teman-teman, sekian, terima kasih.